Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kautsar Nurfahansa. Saya merupakan mahasiswa manajemen dari kelas B angkatan 2022. Di sini, saya akan memaparkan hasil laporan praktik kerja lapangan saya di perusahaan PT KB Bank Bukopin Tbk pada subbagian Financial Management. Oke, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan dari sisi latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya, di sini saya ada tiga pembahasan. Yang pertama, yang jadi latar belakang yaitu arus globalisasi itu mempercepat aktivitas dan persaingan dunia kerja. Nah, seperti yang diketahui bahwa globalisasi saat ini tuh membuat manusia itu harus bisa bersaing dan harus bisa memiliki intensitas tinggi dalam mencari peluang kerja. Nah, untuk yang kedua itu ada penguasaan teknologi digital, itu menjadi salah satu keterampilan utama yang wajib dimiliki manusia agar mampu bersaing di dunia kerja yang semakin kompetitif. Nah, pendapat tersebut itu diperkuat oleh Breta pada tahun 2022. Nah, untuk yang selanjutnya itu praktik kerja lapangan itu merupakan bentuk pembelajaran berbasis pengalaman, yaitu experiential learning yang dinilai efektif dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa. Nah, pendapat tersebut telah diperkuat oleh Tonis dan Wicaksono pada tahun 2022. Nah, adapun saya selaku praktikan itu memilih ketika di Bank Bukopin karena saya menilai bahwa di subbagian financial management ini telah selinier dengan jurusan yang saya ambil yaitu manajemen keuangan, serta saya juga ingin mendapatkan pengalaman kerja langsung di perusahaan asing. Oke, adapun tujuannya, di sini saya memiliki tiga tujuan. Yang pertama itu adalah saya ingin memberikan kesempatan saya ingin mendapatkan kesempatan untuk bisa mengetahui dan memahami segala aktivitas keuangan di KB Bank Bukopin. Adapun yang kedua, tujuannya yaitu saya ingin mendapatkan pengalaman kerja nyata dengan melakukan kegiatan seperti mengecek, mengolah, serta merekap data secara langsung sesuai dengan teori yang telah saya dapatkan di perkuliahan, serta teori yang saya dapatkan selama bimbingan oleh mentor saya di KB Bank. Nah, untuk yang ketiga, itu saya itu ingin mengetahui serta saya ingin belajar bagaimana budaya bekerja baik dari segi manajemen waktu, keterampilan, komunikasi, serta kerjasama tim. Nah, adapun selanjutnya itu ada proses kegiatan, yang dimana di sini ada tiga tahapan proses kegiatan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu sebelum masuk atau sebelum mulai bekerja. Nah, untuk tahapan persiapan di sini, saya yang pertama itu adalah melakukan persiapan CV, lalu selanjutnya saya melakukan pendaftaran online melalui link website yang ada di share oleh perusahaannya. Lalu juga saya melakukan interview oleh human capital dan mentor di sana. Lalu juga setelah itu saya mendapatkan covering letter atau saya menekan tanda tangan kontrak. Nah, untuk tahapan pelaksanaannya, saya melakukan pelaksanaan magang ini dimulai dari bulan Januari hingga Juni, namun saya ada opsi perpanjang sampai Juli. Nah, saya itu ditugaskan di bagian financial management. Nah, untuk tahapan pelaporannya, saya itu melakukan tahapan pelaporan di bulan ketiga saya magang, dan pelaporan yang saya lakukan itu sesuai dengan realita dan keadaan yang terjadi di lapangan. Oke, adapun tempat pelaksanaannya, yaitu saya ditempatkan di kantor KP Bank Bukopin kantor pusat yang beralamat di Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan. Adapun telepon, email, dan website bisa dilihat tertera di PPT slide saya. Nah, untuk bidang kerja saya ini ditempatkan pada divisi finance, dan untuk subbagiannya saya berada di Departemen Financial Management. Oke. Nah, selanjutnya ada pelaksanaannya, yaitu pelaksanaan ketika saya melaksanakan bekerja di sana. Nah, adapun pelaksanaan yang saya lakukan selama kerja di sana, yaitu adalah saya pertama itu meregistrasi dan memverifikasi memorandum seperti memorandum uang muka biaya, memorandum pertanggungjawaban biaya, memorandum reimburse, dan juga memorandum pembayaran ke vendor. Nah, lalu yang kedua, saya juga melakukan rekapan seperti merekap budget allocation, merekap data execution transaction detail, lalu juga saya merekap atau menginput payment date harian dan tahunan, lalu juga saya menyocokkan serta mengidentifikasi departemen branch kantor pusat, dan juga saya menginput serta merekap data host office data request, yaitu payment sewa rumah dinas, dan juga saya juga pernah sesekali
melakukan pekerjaan, yaitu menyerahkan jurnal-jurnal yang telah dibayarkan ke QA atau Quality Assurance, dan juga saya mengidentifikasi profit UMB untuk menyocokkan apakah UMB yang sebelumnya itu telah dipertanggungjawabkan atau belum gitu. Nah, untuk yang ketiga, saya itu melakukan pengarsipan dan mencari jurnal memorandum pembayaran. Nah, khusus di pekerjaan mengarsip ini, saya melakukan pekerjaan arsip saya di luar jam kerja, seperti di waktu lembur ataupun di weekend, karena ketika saya melakukan pengarsipan di jam kerja, itu akan mengganggu aktivitas di poin nomor 1 dan 2 saya dalam pengolahan memorandum, sehingga saya melakukannya di waktu lembur ataupun weekend. Nah, untuk yang tugas keempat, saya juga, jarang melakukan pekerjaan ini, namun saya terkadang diminta oleh mentor saya untuk bisa mengidentifikasi nomor TO dan PR pada sistem Ariba. Oke, adapun kendalanya, di sini terdapat 3 kendala yang saya highlight. Yang pertama itu adalah kurangnya efisiensi dalam proses pembayaran, di mana eh, departemen saya atau departemen financial management itu kan menerima memorandum dari semua divisi yang ada di kantor pusat untuk mengajukan pembayaran di departemen kita. Namun dalam pelaksanaannya, mereka itu sering mengeluhkan bahwa memorandum yang mereka telah ajukan sering mengalami keterlambatan atau eh, kelalaian dalam pembayaran yang dilakukan oleh PLC maker saya. Nah, untuk yang kendala kedua itu adalah adanya permasalahan dalam alur peredaran dan pelacakan memorandum pembayaran. Nah, di poin kedua ini itu sering dikeluhkan juga oleh berbagai divisi lain karena eh, kenapa memorandumnya itu belum dibayarkan, karena ada namanya alur pengecekan dan approval oleh atasan saya maupun PLC maker saya, sehingga itu membutuhkan waktu yang agak lama dan menjadi kendala juga bagi saya dan divisi lain. Nah, untuk yang ketiga itu adanya pengarsipan yang masih bersifat manual. Nah, karena arsipnya itu masih berantakan dan masih bersifat manual juga, belum terintegrasi dengan digital sama sekali, sehingga ini menjadi kendala juga bagi saya yang melakukannya di luar jam kerja dan weekend. Jadi butuh waktu tenaga yang cukup besar. Dan bagaimana cara mengatasinya? Untuk yang poin pertama itu, menurut saya adanya optimalisasi proses persetujuan dan pembayaran internal secara digital. Nah, karena kan kurang efisiensi nih dalam proses pembayaran, sehingga menurut saya seharusnya dibuatlah tanda tangan digital atau approve digital yang dilakukan oleh atasan-atasan saya, sehingga pembayarannya itu, proses memorandumnya itu bisa lebih cepat di proses dibayaran. Nah, yang kedua itu ada tindakan preventif dengan cara menerapkan SOP sederhana. Nah, dalam permasalahan yang di poin kedua ini, itu kan sering terjadi permasalahan dalam alur peredaran dan pelacakan memorandum pembayaran, yang dimana memorandumnya itu tidak tahu ada di mana keberadaannya, sehingga ini harus adanya SOP sederhana yang tanggung jawabnya itu juga dipegang oleh masing-masing yang memegang gitu. Jika memorandumnya hilang di mereka, maka mereka juga harus ada tanggung jawabnya gitu. Lalu ketika ada menerapkan sistem arsip yang digital, karena yang sebelumnya itu masih bersifat manual. Nah, untuk selanjutnya ada kesenjangan teori dan praktik. Nah, di sini saya mengambil 2 kesenjangan teori dan praktik. Yang pertama itu adanya kurangnya penerapan sistem informasi digital dalam pengelolaan dokumen. Nah, jadi kan sistem informasi manajemen ini bisa diharapkan akan memfasilitasi perusahaan-perusahaan dalam mengintegrasikan data perusahaan, meningkatkan kualitas informasi yang dimiliki dan menjadikan kontrol manajemen serta mempercepat pengolahan data perusahaan. Nah, hal ini itu disampaikan oleh Brata pada tahun 2022. Lalu ada kesenjangan yang kedua, itu adalah kesenjangan penerapan konsep time management dan service level agreement atau SLA. Di mana konsep time management ini secara teori menekankan efisiensi waktu melalui perencanaan, pengendalian, dan penerapan SLA sebagai tolak ukur ketepatan penyelesaian tugas. Hal ini tuh diperkuat oleh Wahidati pada tahun 2021. Nah, namun saat saya melakukan magang di KB Bank tersebut, saya menemukan bahwa SLA ini belum diterapkan secara optimal, sehingga sering terjadi keterlambatan tanpa evaluasi formal. Nah, adapun kesimpulannya, jadi di sini ada 5 kesimpulan. Yang pertama itu adalah memahami aktivitas operasional dan keuangan yang saya selama praktik kerja lapangan dulu di sana, jadi memahami bagaimana aktivitas operasional dan keuangan dari divisi saya maupun divisi lain yang mengajukan permohonan pembayaran. Nah, yang kedua yaitu menghasilkan pengalaman kerja nyata. Nah, dengan saya mengikuti praktik kerja lapangan ini, saya jadi mendapatkan dan bisa menambah wawasan saya mengenai
dunia pekerjaan profesional itu seperti apa. Nah, lalu yang ketiga itu ada memperoleh keterampilan manajemen waktu, komunikasi, dan kerjasama tim. Karena saya ketika melaksanakan tugas saya juga berkolaborasi dengan tim lain maupun tim saya untuk menyelesaikan solusi-solusi yang ada atau memberikan solusi yang ada. Nah, untuk yang keempat itu adalah menunjukkan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan keteraturan data. Nah, yang kelima adalah mengatasi kendala dengan solusi praktikal. Nah, ada pun rekomendasinya. Untuk yang pertama ada rekomendasi bagi perusahaan. Nah, untuk rekomendasi bagi perusahaan ini yang pertama adalah mengimplementasikan sistem tanda tangan digital supaya eh, proses pembayarannya itu bisa lebih cepat. Nah, untuk yang kedua adalah membuat SOP alur pengelolaan memorandum yang lebih jelas. Gitu. Yang ketiga ada menerapkan sistem digital berbasis dokumen manajemen sistem atau DMS. Yang keempat, ada memonitoring dan mengevaluasi service level agreement SLA yang selama ini dinilai diabaikan oleh para staf saya maupun para tim saya. Nah, yang kelima ada mendistribusikan beban kerja yang proporsional, karena saya menilai di sini masih ada ketimpangan pembagian kerja yang kurang proporsional. Dan yang keenam, ada pelatihan penggunaan sistem Ariba dan DNS bagi staf maupun saya. Gitu. Lalu dari rekomendasi bagi perguruan tinggi, itu yang pertama ada melibatkan praktisi dalam kuliah atau seminar. Lalu yang kedua adalah memperkuat pembelajaran soft skill melalui kegiatan simulasi dan magang tersertifikasi. Yang ketiga ada menambahkan studi kasus alur, persetujuan, dan dokumen keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.